semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-31 di seri pembelajaran TOEFL bagian structure. Di video ini, kita akan bersama-sama mempertajam pemahaman kita tentang skill 9-12 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian structure dengan mengerjakan beberapa soal latihan TOEFL ITP. Jadi, jika teman-teman baru saja menjumpai channel ini, saya sangat sarankan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu video-video sebelumnya, yaitu video 22-30. Harapannya, teman-teman akan dengan mudah nyambung ketika mengikuti pembahasan di setiap latihan soalnya. Oke, let's start our exercise then. Soal pertama, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Subjek di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, subjeknya adalah dolphins. Dan verb untuk kalimat ini adalah form. Oke. Kemudian kita jumpai kata complicated. Complicated ini adalah past participle atau verb 3, tapi karena dia tidak didahului oleh to be, atau has, atau have, maka ini berfungsi sebagai adjective. Jadi complicated ini bukan verb ya di kalimat ini. Kemudian kita jumpai change. Change ini adalah verb 1. Oke. Dengan begitu kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya kalimat ini terdiri dari dua klausa, di mana dolphin form extremely complicated allegiances ini adalah main clause-nya. Oke. Kemudian bla 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 continually change ini adalah sub clause-nya. Ketika ada dua klausa di dalam satu kalimat, maka wajib ada yang namanya konektor. Jadi kita butuh konektor. Kemudian karena sudah ada verb, maka kita butuh subjek untuk subclause di kalimat ini. Ya. Terus, kita lihat di sini, sebelum bagian yang dihilangkan ini, ada kata and. Oke. And ini adalah konektor. Sebenarnya ini mudah. And ini, kalau ada konektor and itu, pastikan kata yang datang sebelum dan sesudah and itu equal atau sama. Jika kata yang datang sebelum and itu noun, maka setelah and itu juga noun. Jika kata yang datang sebelum and itu adjective, maka kata yang datang sesudah and juga harus adjective. Atau jika kata yang datang sebelum and itu verb, maka kata yang datang sesudah and juga harus verb. Kita lihat allegiances ini kata apa teman-teman? Iya, jelas ini kata benda. Ya. Oke, kata benda. Maka kita sudah bisa memastikan kata yang datang sesudah and ini harus kata benda lagi. Oke. Jadi, sebelum konektor itu harus ada kata benda. Oke. Dengan begitu kita sudah dengan mudah mengeliminasi jawaban yang tersedia. Oke. Kita butuhnya kata benda dulu, baru konektor, ya teman-teman. Alright. Kita bisa langsung mencoret kata that are enmities. Karena that ini konektor. Ya, kita tidak butuh konektor muncul lebih awal. Kemudian that enmities. Jelas, ini salah. Tinggal opsi
A dan C. Opsi A itu ada enmities, ini kata benda sama, dan opsi C pun ada kata enmities, kata benda sama. Oke. Pertanyaannya tinggal apakah setelah konektor itu butuh R atau tidak, butuh to be atau tidak, begitu kan? Iya. Ya, kita lihat saja kata change di sini. Change di sini adalah verb 1. Oke. Tidak mungkin ada are atau to be yang mendahului verb 1. Karena to be itu hanya bisa diikuti oleh verb jika verb itu bentuknya verb ing atau verb 3. Udah gitu saja. To be apapun jenisnya ya. Entah itu am, is, are, was, were, been, be, itu hanya bisa ketemu dengan verb jika verb itu berbentuk verb ing atau verb 3. Sehingga dengan begitu kita bisa dengan yakin mengeliminasi jawaban opsi C ya. Maka kita sudah dapat jawabannya. Jawaban yang paling benar untuk kalimat ini adalah A. Oke. Terus that di sini, di opsi A ini, selain berfungsi konektor, juga ini berfungsi sebagai subjek di subclause untuk kalimat ini. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Soal kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Subjek di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, subjeknya adalah scientist. Kemudian verbnya adalah are beginning. Oke. Nah, ada nggak subjek dan verb lagi teman-teman? Oke, kita punya kata kendak. Kendak ini bukan kata kerja ya teman-teman, melainkan object of preposition. Kenapa? Karena ada preposisi to sebelum kata kendak ini. Jadi ini object of preposition ya teman-teman. Kemudian kita lihat ada kata kerja trigger. Trigger ini kata kerja bentuk pertama. Oke. Kalau lihat komposisi kalimat yang seperti ini, maka bisa dipastikan kalimat ini memiliki dua klausa, di mana scientists are now beginning to conduct experiments on bla 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 bla, ini adalah main clause-nya, dan trigger different sorts of health risk, ini adalah subclause-nya. Oke. Kita sepakat bahwa jika ada dua klausa bergabung dalam satu kalimat, maka kita butuh yang namanya konektor. Oke. Dan masing-masing klausa itu harus memiliki unsur subjek. Sementara di subclause ini baru ada unsur verbnya saja. Maka kita butuh yang namanya subjek. Oke. Dengan begitu kita tinggal cari opsi jawaban yang mengandung unsur konektor dan unsur subjek saja. Opsi A tidak ada unsur konektornya. Jelas ini kita langsung coret. Tinggal opsi B. B ada unsur konektornya that, C juga ada, how, dan D juga ada unsur konektornya. Oke. Kalau begini, gimana cara mengeliminasinya? Gampang saja. Lihat saja kata
yang datang sebelum konektor ini? Ada on. On ini adalah preposisi. Oke. Maka sudah bisa dipastikan bahwa kata yang datang sesudah preposisi ini adalah kata benda. Oke. Atau noun clause. Kalau tidak kata benda, ya dia berupa klausa benda atau noun clause. Dengan begitu kita sudah bisa mengeliminasi konektor mana yang bisa berfungsi sebagai noun clause connector. Ya. Kalau opsi B, ini Z ini adalah adjective clause connector. Oke ya. Dia menjelaskan kata benda harusnya. Sementara di kalimatnya itu preposisi. Maka jelas opsi B ini kita coret. Tinggal opsi C dan D. Bedanya cuman ada can. Ya, berarti kita bisa memastikan bahwa noise pollution ini adalah subjeknya. Oke. Tinggal kita cek subjek ini matching nggak dengan verb yang tersedia di sini. Oke. Ternyata noise pollution ini kan subjek tunggal ya teman-teman. Ya, subjek tunggal. Oke. Kita ingat kalau subjeknya tunggal, maka kata kerja yang mengikutinya itu harus mendapatkan imbuhan S atau IS. Sementara kata trigger di sini itu tidak ada imbuhan S dan IS. Oke. Berarti opsi C kita coret. Kenapa? Karena subjeknya tidak matching dengan verb yang tersedia di kalimat di subclause di kalimat ini ya, teman-teman. Maka opsi jawaban D itulah jawaban yang paling benar untuk pertanyaan ini. Oke, kita lihat kata can, kemudian diikuti oleh trigger. Can itu adalah modal verb, dan modal verb itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Bisa dipahami, teman-teman? Soal ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke. Jawabannya apa, teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Subjek di kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, subjeknya adalah the Apollo 11 astronauts. Oke. Bla 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 of the Earth inhabitants. Oke, karena ada preposisi of di sini, maka kita bisa yakin bahwa the Earth inhabitants ini bukan subjek, melainkan object of preposition. Ya. Oke, kemudian kita punya witnessed. Witnessed ini adalah verb. Oke. Jadi, the Earth inhabitants ini bukan subjek untuk verb ini ya, teman-teman. Oke, ini bukan subjeknya. Right. On the famous, sama kita punya preposisi on di sini, maka bisa kita pastikan bahwa the famous first moonwalk itu juga object of preposition. Oke. On July, sama ya, July ini bukan subjek, melainkan object of preposition. Kemudian kita punya kata were ini verb. Oke. Berarti kalimat ini mengandung unsur satu subjek
dan 2 verb. Oke. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa kalimat ini sesungguhnya memiliki 2 klausa. Oke. Dengan masing-masing klausa harus memiliki 1 subjek dan 1 verb. Oke. Kalau kita lihat detail kalimat ini, maka kita bisa yakin bahwa verb were di sini adalah verb untuk subjek di Apollo 11 astronauts. Oke. Dengan begitu, verb witness ini butuh yang namanya subjek, sehingga bagian yang dihilangkan di sini pasti mengandung unsur subjek. Oke. Karena kalimat ini memiliki 2 klausa, maka kita harus memastikan bahwa kalimat ini harus memiliki konektornya. Oke. Selama kita baca kalimat ini, kita belum menjumpai konektor antar klausa. Jadi, kita bisa yakin bahwa bagian yang dihilangkan di sini mengandung unsur konektor. Oke. Konektor yang seperti apa? Gitu. Kan gitu pertanyaannya. Mudah saja untuk menjawabnya. Lihat saja kata yang datang sebelum konektor ini. Yaitu kalau di kalimat ini adalah astronot. Astronot ini adalah kata benda. Ya. Maka kita butuh konektor yang bisa menjelaskan kata benda. Konektor apa, teman-teman? Iya, ini adalah materi adjective clause. Oke. Adjective clause connector. Oke. Ya sudah, tinggal cari saja opsi jawaban yang mengandung unsur adjective clause connector dan subjek. Oke. Kita lihat opsi A. Opsi A ini ada whom ini adjective clause connector. Tapi sayang, tidak ada unsur subjeknya. Maka opsi A kita langsung coret. Oke. Opsi B ada unsur konektornya, yaitu whom. Whom ini adalah adjective clause connector yang digunakan untuk menjelaskan benda atau orang, teman-teman. Iya, whom ini hanya digunakan untuk menjelaskan people atau orang. Gitu. Sekarang kita lihat apakah matching apa tidak dengan kata yang dijelaskan. Dalam hal ini adalah astronot. Astronot ini benda atau orang, teman-teman? Iya, astronot ini adalah orang. Betul fungsi katanya itu kata benda, tetapi astronot itu kata benda yang berupa orang. Jadi ini matching ya, teman-teman. Oke. Kemudian millions. Millions ini kata benda, dan kata benda ini atau noun ini bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Kemungkinan jawaban ini betul. Kita simpan dulu ya. Opsi C, were some. Jelas ini mah bisa langsung dicoret. Kenapa? Karena tidak ada unsur konektor dan subjek sama sekali. Oke. Kemudian opsi D. Opsi D ada unsur konektor whom. Kemudian some. Some ini bisa sih jadi subjek. Dan ada were. Tapi sayang ini ada were. Kita tidak butuh verb. Dan were di sini adalah verb. Oke. Kalau kita pilih opsi D, maka subclause atau adjective clause di kalimat ini akan membuat dia memiliki 2 verb tanpa ada konektor antar verb. Maka opsi D ini jelas kita bisa langsung coret ya, teman-teman. Oke, dengan begitu kita bisa dengan yakin 100% jawaban yang paling benar untuk kalimat ini adalah B, whom millions. Soal keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang.
Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita lihat di awal kalimat kita menjumpai preposisi at. Oke, maka bisa dipastikan di N ini bukan subjek melainkan object of preposition. Kemudian kita juga punya preposisi of, maka bisa dipastikan bahwa the 19th century ini adalah object of preposition. Jadi, at the end of the 19th century ini tidak bisa menjadi subjek. Oke. Kemudian, Alfred Binet. Nah, ini baru subjeknya nih. Ya. Kemudian kita punya develop. Developed ini adalah verb. A test for measuring intelligence. Bla 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 bla. Served. Oke, served ini adalah past participle atau verb 3. Supaya verb 3 ini bisa menjadi predikat sebuah klausa, maka kita butuh to be atau have atau has. Oke. Kita butuh salah satu di antara ketiga ini untuk diletakkan sebelum kata served. Dan kalau lihat komposisi kalimat ini, ada satu subjek, dua verb, maka bisa dipastikan kalimat ini memiliki dua klausa. Oke. Selalu ingat, jika ada dua klausa bergabung dalam satu kalimat, maka kita butuh apa, teman-teman? Betul. Kita pasti butuh konektor di sini. Oke, jadi bagian yang dihilangkan di sini pasti mengandung unsur konektor. Dan sebuah klausa harus mengandung unsur apa lagi? Subjek. Oke, dan verbnya sudah ada ya. Tapi ada unsur subjek dan kalau tidak to be atau have atau has. Supaya kata serve di sini bisa menjadi predikat di subclause untuk kalimat ini. Oke. Dengan begitu kita sudah bisa dengan mudah mengeliminasi jawaban yang tersedia. Kita kan butuhnya konektor subjek atau dan to be, have atau has ya, teman-teman. Sekarang opsi A. Opsi A hanya has saja. Tidak ada konektornya. Ya, jelas ini dicoret. Opsi B, it has. It has ini tidak ada konektornya. Oke. Dan kalaupun it ini bisa menjadi subjek, kemungkinan besar ini akan membuat subclause di sini menjadi double subject. Jadi opsi B salah. Opsi C, and. And ini adalah konektor. Tapi apakah konektor di sini bisa mengandung subjek juga atau bisa dijadikan subjek juga untuk subclause ini? Tidak sama sekali. Ya, maka opsi C salah. Lagi pula kita itu kalau ingat pelajaran tentang koordinat konektor and, kalau ada konektor and itu pastikan kata yang datang sebelum dan sesudah n itu adalah equal atau sejajar. Jika kata yang datang sebelum n itu kata benda, maka kata yang datang sesudah n juga harus kata benda. Oke, kita lihat kata yang jika n di sini kita letakkan di subclause ini atau di bagian rumpang ini, kata yang mendahului n itu apa? Intelligence. Oke. Intelligence itu kata benda. Sementara,
jika and ini diletakkan di bagian rumpang ini, maka kata yang mengikutinya atau kata yang datang setelah and ini adalah verb. Jelas tidak matching ya, tidak sejajar. Ini opsi C jelas-jelas salah. Tinggal opsi D. Maka kita tidak ada pilihan lain kecuali opsi D adalah opsi yang paling benar untuk soal ini. Kenapa? Which ini adalah konektor. Ini adalah adjective clause connector. Oke. Kemudian ada has. Kalau begitu, subjeknya yang di mana? Subjeknya adalah which ini. Jadi, konektor which ini bisa berfungsi sebagai konektor juga bisa berfungsi sebagai subjek untuk subclause ini. Ya. Kemudian, karena ini adjective clause connector, kita juga perlu ngecek apakah konektor itu matching atau enggak dengan kata yang dijelaskan. Oke, kata yang dijelaskannya adalah intelligence. Intelligence itu adalah kata benda. Dan konektor which ini digunakan untuk menjelaskan kata benda. Cocok. Gitu. Jadi, jawaban yang paling benar untuk soal nomor 4 ini adalah D, which has. Bisa dipahami, teman-teman? Soal kelima, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Supaya kita tahu apakah jawaban kita sama atau tidak. Oke, kita lihat kalimat ini bareng-bareng ya. Bla 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 bla, have. Oke, have ini adalah verb. Kemudian kita punya preposisi at. Maka bisa dipastikan list for hours ini bukan subjek, melainkan object of preposition. Kemudian kita juga menjumpai preposisi of. Maka bisa dipastikan kata hazardous materials response training ini bukan subjek, melainkan object of preposition. Oke. Kemudian ada kata is mandated. Ini adalah verb ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalimat ini memiliki unsur dua verb. Dengan begitu kita bisa yakin bahwa kalimat ini semestinya memiliki dua klausa. Oke, terus klausa yang seperti apa? Nah, bagian yang dihilangkan ini pasti berbentuk klausa yang bisa menjadi subjek untuk kalimat ini. Oke. Karena ini memiliki dua klausa, pastikan kita punya yang namanya konektor ya. Ini bagian yang dihilangkan pasti memiliki konektor. Dan di subclause ini sudah ada verbnya, berarti yang dihilangkan adalah unsur subjek. Oke. Karena kita harus memastikan bahwa setiap klausa itu memiliki setidak-tidaknya satu subjek dan satu verb ya teman-teman. Gitu. Dan kalau ada dua klausa dalam satu kalimat, maka kedua klausa ini harus dihubungkan dengan konektor. Gitu. Oke, kalau begitu kita sudah tahu apa yang kita cari untuk kalimat ini. Kita butuhnya konektor dan subjek. Opsi A, all police officers. Ada konektornya nggak teman-teman? Tidak ada. Ini hanya subjeknya saja. Maka ini pasti kita coret nih. Opsi B, all police officers ini adalah subjeknya.
Terus ada kata must. Must ini termasuk modal verb, dan modal verb itu bisa menjadi predikat atau verb. Kalau kita pilih opsi B ini, maka subclause di sini, ya, subclause ini akan membuat dia memiliki dua verb tanpa ada konektor. Maka ini jelas salah. Kemudian opsi C, that ini adalah noun clause connector. Nah, kita butuh konektor kan? Iya, yang bisa jadi subjek. Kemungkinan ini benar ya. All police officers. Ini bisa jadi subjek. Jadi ada unsur konektor dan unsur subjek. Cocok nggak dengan kebutuhan kalimat ini? Kemungkinan cocok ya. Oke, kita simpan dulu sebelum lihat jawaban D. For. For ini adalah preposisi dan tidak mengandung unsur konektor sama sekali. Ya udah, jelas kita coret untuk opsi D. Maka kita bisa yakin 100% bahwa jawaban yang paling benar untuk soal nomor 5 ini adalah C. That all police officers. Jadi, ini adalah materi noun clause. That all police officers have at least 4 hours of hazardous material response training ini adalah noun clause connector yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Gitu. Soal ke-6, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas, supaya kita tahu apakah jawaban kita sama atau tidak ya teman-teman. Oke, subjek untuk kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, subjeknya adalah a clouds reservoir ini. Oke, kemudian kita punya preposisi of, maka bisa dipastikan kata negative charge ini adalah object of preposition, dan ini tidak bisa menjadi subjek. Oke, terus ada kata extend. Extend ini adalah verb. Oke, verb extend ini adalah verb untuk subjek a clouds reservoir ini. Nah, terus kita punya kata from. From ini adalah preposisi. Maka bisa dipastikan kata the altitude ini pasti object of preposition. Kemudian ada kata at. At ini juga preposisi. Terus ada bagian yang dihilangkan, dan setelah bagian yang dihilangkan ini kita tidak menjumpai verb, melainkan noun phrase. Oke. Dengan begitu kita sudah pasti mengetahui bahwa bagian yang dihilangkan ini pasti berbentuk klausa yang bisa berfungsi sebagai object of preposition. Ini materi apa teman-teman? Iya, materi noun clause yang bisa berfungsi sebagai object of preposition. Ya, ini kan kita punya preposisi at sebelum bagian yang dihilangkan di kalimat ini ya. Karena yang kita cari adalah klausa, maka pastikan kita punya satu konektor. Oke. Kemudian apa lagi teman-teman? Subjek. Oke. Dan verb. Gitu. 3 unsur ini yang kita cari. Oke. Tinggal lihat opsi jawabannya. Opsi jawaban A, temperature heat. Ada konektornya nggak teman-teman? Tidak ada.
Temperature ini subjek dan heat ini verb. Ya, tidak ada unsur konektornya. Jelas ini kita coret. Heat, temperatures. Heat ini verb. Nah, temperatures ini objek dari verb ini. Tidak ada konektor dan tidak juga memiliki subjek. Jelas ini kita coret. Opsi C, which itu konektor, betul. Temperature ini adalah kata benda yang bisa kita jadikan sebagai subjek. Heat ini verb. Oke. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat ini, hit the freezing point. The freezing point ini kan noun phrase yang kemungkinan besar bisa jadi objek dari kata kerja hit di sini. Kemungkinan ini jawabannya benar ya, teman-teman. Tapi kita simpan dulu sebelum lihat opsi D. Opsi D ini ada which, konektor, hit. Oh, hit ini kan verb, berarti ini kehilangan subjek. Oke ya. Maka jelas opsi D bukan opsi yang benar. Dengan begitu, kita bisa yakin 100% bahwa opsi C adalah opsi yang paling benar untuk pertanyaan nomor 6 ini. Jadi jawaban yang benar adalah C, which temperatures heat. Soal ke-7, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ayo kita bahas bareng-bareng. Alright, di awal kalimat ini kita menjumpai preposisi in. Maka bisa dipastikan a 1988 Advanced Officers Training Program ini adalah object of preposition. Bukan subjek ya teman-teman. Oke. Terus subjeknya yang mana? Betul, subjeknya adalah Samson. Ini subjeknya. Dan verbnya adalah developed. Oke. Terus kita jumpai konektor whenever. Oke. Whenever ini adalah adverb close connector. Bla 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 visible. Visible ini adjektif ya teman-teman. Oke, fungsi katanya adalah adjektif atau kata sifat. Kalau lihat komposisi kalimat yang seperti ini, ada satu subjek dan satu verb, kemudian ada konektor whenever. Berarti kita yakin bahwa kalimat ini memiliki dua klausa. Hanya saja, klausa yang sudah diketahui di kalimat ini adalah satu. Baru satu ya. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa bagian yang dihilangkan ini pasti mengandung unsur subjek dan verb supaya whenever bla 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 visible ini bisa menjadi adverb clause. Ya kan? Kalau begitu, kita sudah bisa mengeliminasi jawaban yang tidak sesuai dengan kebutuhan kalimat ini. Kita butuhnya subjek sama verb. Opsi A. Opsi A ini ada it. It ini adalah pronoun. Dan pronoun bisa menjadi subjek. Oke. Kemudian is. Is ini adalah to be. To be ini bisa menjadi verb. Oke. Right. Kemungkinan jawaban ini benar. Tapi kita simpan dulu sebelum kita lihat jawaban yang lain supaya kita yakin 100% bahwa opsi yang kita pilih ini benar-benar jawaban yang betul ya. Opsi B
Ya jelas ya, kita coret karena tidak memiliki unsur subjek. Opsi C sama, hanya ada verb doang. Ini has, ini verb. Oke. Tidak memiliki unsur subjek. Dan opsi D, ada kata it. It ini bisa menjadi subjek. Dan has, ini verb. Loh, kok sama dengan opsi A? Bedanya apa? Oke. Kalau kita pakai kata kerja has ini kan artinya memiliki kalau dia berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Memiliki apa? Pasti kata yang mengikutinya adalah kata benda. Misalnya, memiliki shoes, sepatu. Oke. Sementara, kata yang mengikuti setelah has, jika kata has ini kita letakkan di kalimat ini, yaitu visible. Visible ini adjektif. Kita kan butuhnya kata yang mengikuti has ini adalah kata benda. Maka ini tidak cocok. Gitu. Opsi D ini jelas salah. Kalau mau pilih opsi D ini, maka kata visible ini harus diubah menjadi kata benda, yaitu visibility. Gitu. Jadi, dengan begitu kita bisa yakin bahwa jawaban yang paling benar untuk soal nomor 7 ini adalah opsi A. It is visible. Soal ke-8. Silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Bla 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 will be carried. Oke, will be carried ini adalah verb. Oke. Ya, dengan begitu kita bisa yakin bahwa bagian yang dihilangkan di sini adalah subjek. Ya. Oke. In adalah preposisi, maka bisa dipastikan the next space shuttle payload ini adalah object of preposition. Dan ini tidak bisa menjadi subjek untuk verb has. Has not yet been announced, ini verbnya. Oke. Dengan begitu, kita bisa lihat bahwa kalimat ini memiliki unsur dua verb. Artinya apa? Artinya kalimat ini memiliki dua klausa, di mana masing-masing verb ini harus memiliki subjek. Jadi, bagian yang dihilangkan ini harus mengandung unsur konektor dan subjek, gitu. Atau konektor yang konektor saja, tapi ia bisa berfungsi sebagai subjek juga, gitu. Ini materi, kayaknya ini materi non-clause connector or subject ya. Ini skill ke-10, gitu. Oke, karena kita sudah tahu apa yang kita cari, yaitu konektor dan subjek, oke. Atau konektor saja yang juga bisa berfungsi sebagai subjek. Kita lihat opsi A. Opsi A ada kata it. It ini subjek doang, tidak ada konektornya. Maka ini jelas kita coret ya. What. What ini adalah noun clause connector. Oke. Dan dia bisa menjadi subjek. Kalau kita tarik ke sini, tarik ke bagian rumpang sini. Oke. What will be carried, itu artinya what ini bukan hanya,
bisa berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek untuk klausa benda ini nih. Ya. Klausa benda, kemungkinan ini jawabannya benar ya. When ini benar, klausa benda, konektor untuk noun clause maksud saya. Oke. Tetapi dia tidak bisa menjadi subjek gitu. Konektor ini tidak bisa menjadi subjek. Jadi ini coret. That ini adalah adjective clause connector gitu. Ya, kita kan butuhnya noun clause connector. Tidak bisa. Kita pilih opsi D. Maka opsi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 8 ini adalah B. What? Soal nomor 9. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Di awal kalimat ini kita menjumpai kata during. Oke, during ini adalah preposisi, maka bisa dipastikan free fall ini bukan subjek, melainkan object of preposition. Oke. Bla 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 bla, up to a full minute. Ini tidak ada unsur subjek dan verb sama sekali ya teman-teman. Kemudian a skydiver. Nah ini nih subjeknya. Kemudian will fall ini adalah verbnya. Dengan begitu kita bisa yakin bahwa bagian yang dihilangkan ini pasti mengandung unsur konektor, subjek, dan verb gitu. Kenapa? Karena kalimat ini itu terdiri dari dua klausa. Gitu kan? Dan up to a full minute ini belum ada nih subjek dan verbnya. Dan supaya up to a full minute ini bisa menjadi sebuah klausa, itu harus memiliki unsur konektor, subjek, dan verb. Kenapa harus ada konektor? Ya kan ini ada dua klausa ya teman-teman. Dua klausa, jika ada dua klausa dalam satu kalimat bergabung, maka pastikan ada konektor antar klausanya. Oke. Terus konektor yang seperti apa? Gitu kan. Konektor yang bisa menjelaskan free fall. Free fall ini adalah noun phrase. Oke. Maka ini jelas kata yang dijelaskannya adalah kata benda. Maka jelas ini adalah konektor adjective. Adjective clause connector. Gitu. Ya. Kalau sudah begini, kita sudah tahu apa yang kita cari untuk kalimat ini. Lihat saja opsi A. Opsi A ada it is. Oke. It ini bisa menjadi subjek dan is bisa menjadi verb, tapi sayang tidak ada konektornya. Maka opsi A kita jelas langsung coret. Opsi B. Opsi B ini cuman ada which is ini konektor, which ini adalah konektor dan is ini verb. Loh, subjeknya yang mana? Which ini ternyata bisa juga berfungsi sebagai subjek. Ya, selain berfungsi sebagai
clause connector, dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Kemungkinan jawaban ini benar. Tapi kita simpan dulu ya, sebelum lihat jawaban C dan D. Jawaban C cuma ada being. Being itu bukan verb ya, juga bukan subjek. Jadi ini jelas salah. Opsi D cuma ada is itu verb. Padahal kita butuh konektor subjek dan verb. Ya jelas opsi D kita coret. Jadi dengan begitu kita bisa yakin bahwa jawaban yang paling benar untuk kalimat nomor 9 ini adalah B, which is. Soal terakhir. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke. Jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Di awal kalimat ini kita menjumpai kata the fact. The fact ini adalah frasa benda dan noun phrase ini bisa menjadi subjek sebuah kalimat. Ini subjek ya teman-teman. Bla 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 bla. The most important ratings period ini juga noun phrase dan setelah kata period ini ada is, is itu adalah verb, maka kita bisa yakin bahwa the most important ratings period ini adalah subjek untuk verb is di sini, ya. Kemudian kita punya to begin. Karena ada to sebelum kata begin, maka ini bukan verb ya, teman-teman. Has cost, inilah verbnya nih. Ya. Karena kita sudah tahu bahwa kalimat ini memiliki unsur 2 subjek dan 2 verb, maka apa yang hilang teman-teman? Benar, ini yang hilang pasti konektor. Ya. Karena sesungguhnya kalimat ini terbangun oleh 2 klausa, di mana masing-masing klausanya harus memiliki 1 subjek dan 1 verb. Jadi, gitu. Nah, kita kan sudah ada ya subjek, verb di masing-masing klausanya. Yang belum ada adalah konektornya. Benar kan, teman-teman? Ya sudah, kita tinggal cari konektor yang bisa menjelaskan the fact atau kata benda. Apa ini? Konektor yang bisa menjelaskan kata benda ya konektor adjective. Ya, adjective clause connector gitu. Ini materi ke berapa ini? Skill ke 11. Ya. Kita lihat opsi A. Opsi A ini ada is, that. Is ini adalah verb. Kita tidak butuh verb lagi untuk adjective clause di sini. Ya, jelas kita coret. Opsi B, of preposisi of mah, ya, bukan konektor juga. Ya. Kemudian kita punya that. Dan what. Kedua-duanya adalah konektor. Kan kita butuhnya konektor yang seperti apa, teman-teman? Iya, konektor yang bisa menjelaskan kata benda atau adjective clause connector. Yang mana di antara kedua ini? Betul. Adjective clause connectornya adalah that. Kalau what, apa teman-teman?
konektor apa? Ini noun clause connector ya, teman-teman. Maka dengan begitu, kita bisa yakin bahwa jawaban yang paling benar untuk nomor 10 ini adalah C, Z. Oke, masukkan saja kalau nggak yakin. Oke, masukkan sini. Z. Oke. The fact that the most important ratings period is about to begin has caused all the networks to share up their schedule. Jadi kata that the most important rating period is about to begin ini adalah adjective clause-nya. Ya, yang menjelaskan kata the fact ini. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami, teman-teman?